Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tuh, 3 orang masuk, terus 1 jatuh nih. Aduh, sial. Hei, apa yang kau lakukan? Dasar dungu. Aku kehilangan keseimbangan saat bisa jalan. Maaf, saudaraku. Kenapa kau sangat tidak berhati-hati? Maaf. Terus tasnya masih dipeluk nih sama si Bibi kan. Terus pas dibuka, ternyata isinya kertas. Loh, milikku. Kemana uang milikku? Uangku. Kemana perginya uangku? Kakak Sanchen, uangnya sudah diatur. Aku akan mengirimkan itu padamu besok. Oke, dalam hati Sanchen, kali ini akan kuberikan mereka pelajaran. Uangku nggak bisa diambil orang lain begitu aja. Lalu Yingxia datang nih. Sanchen, kita akan pergi makan malam hari ini. Sanchen merespon, kenapa tiba-tiba kau ingin pergi makan di luar? Untuk berterima kasih padamu karena sudah meminjamiku uang. Aku sudah menyewa tempat di Hotel Grand Hyatt di bangunan UFO. Wih, dia nggak main-main cok, Grand Hyatt cok. Terus si Yingxia berkata nih, aku sudah memesan untuk jam 5:30 ini. Baru 5:30 kurang 5. Kenapa nggak ada tempat? Maafkan saya nona, Anda hanya bisa memesan saat ada tempat. Tapi sekarang semuanya udah penuh. Jika Anda ingin menunggu, tolong tunggu di ruang tunggu. Jika Anda nggak ingin menunggu, Anda bisa pergi. Saya nggak punya waktu untuk tamu seperti Anda. Aku sudah memesan meja di sini. Dan sekarang kau malah mengusir kami. Aku tidak akan pergi. Emangnya apa yang bisa kau lakukan pada aku, ha? Nona, jika Anda ingin membuat masalah, saya akan panggil security untuk membawa Anda keluar. Terus security semua keluar nih, datang nih ke arah Yingxia. Lalu Sanchen datang. Apa maksudmu tadi, ha? Apa kau ingin bilang kalau kita membuat masalah tanpa ada alasan? Si penjaga berkata, apa itu salah? Apa Anda nggak lihat kalau semua meja udah penuh? Lalu kenapa jika Anda sudah memesan? Jika aku tidak memberikan itu padamu, Anda hanya bisa menunggu atau pergi. Jadi begitu. Jika begitu, biarkan aku memberitahumu apa itu sebenarnya penghinaan tanpa alasan yang sebenarnya hari ini. Kalian keluarkan 2 orang pembuat masalah itu. Kita melihat nih, 1 orang maju menyerang, tapi Sanchen dengan mudah menghindarinya, lalu menghajarnya nih, ditonjok badannya, dan dia langsung tumbang. Melihat itu, Yingxia agak kaget. Dalam hati Yingxia, apa ini benar-benar Han Sanchen yang aku kenal? Dengar, ini hanya awal. Kalian berdua, pergilah. Tapi dengan mudah, Sanchen juga menghabiskan mereka. Kau, jangan mendekat. Aku memperingatkanmu, kalau membuat masalah di tempat ini tidak akan berakhir dengan baik. Cepat, panggil bosmu. Keluar! Apa yang terjadi, bos? Muncul nih bosnya nih, sama 1 orang gede nih, bodyguardnya ya mungkin ya. Bos, ada bocah dengan temperamen rendah ingin membuat masalah di sini dan bahkan melukai para penjaga keamanan. Si bos berkata, kau mengalahkan mereka bertiga sendirian. Adik kecil, kau bisa mengalahkan mereka sendirian. Kau sempurna. Apa kau tertarik mengikutiku? Aku akan memberikanmu 30.000 yuan per bulan. Gimana? Kau pikir siapa dirimu? Adik kecil, aku Lei Chuan, orang dengan perhargaan yang bertalenta. Tapi sekarang, aku nggak peduli lagi. Oke, berarti Lei Chuan ya. Berlutut dan minta maaf padaku. Aku bisa mengabaikan apa yang kau katakan tadi. Orang-orangmu bilang kalau istriku membuat masalah tanpa alasan yang jelas. Lalu akan kutunjukkan apa itu masalah tanpa alasan sebenarnya. Bagaimana kalau kau berlutut dan aku akan mengampunimu? Dalam hati Yingxia, jadi ini rasanya pemandangan yang biasa dilihat CEO yang sombong. Aku udah nggak tahu seberapa tinggi langit ini. Bahkan bocah sepertimu
berani memprovokasiku. Lalu si Yingxia menahan Sanchen nih. Sanchen, ayo kembali. Sanchen merespon, gak perlu takut, gak ada yang bisa menyakitimu selama ada aku. Kau masih bisa-bisanya bermesraan. Apa kau pikir Lei Chuan gak bisa melakukan apapun, hah? Ahu, pergi, hajar bocah itu. Aku ingin melihat seberapa hebatnya dia. Hanya bocah. Ahu sebelumnya juara petarung di antara pasukan spesial. Akan kubiarkan bocah itu dihajar sampai mati. Bocah, keberanianmu gak kecil. Kau berani memprovokasi kami di wilayah kami. Biarkan aku beritahu apa itu tinju besi. Sanchen membalas, bertarunglah jika memang itu yang kau mau. Apa ada pria lain sepertimu? Hah? Kau ingin mati? Kita melihat nih, si bodyguard menyerang. Dalam hati Lei Chuan, dia bahkan berani memprovokasi Ahu. Dia benar-benar gak tahu apa itu kematian. Lalu serangan dari si Ahu berhasil nih dihindari oleh Sanchen. Jadi merunduk, terus karena menunduk kan agak turun tuh. Terus Sanchen lompat dan menggunakan dengkulnya, dia langsung menghajar dagu dari si Ahu. Dan Ahu langsung tumbang. Hah? Dia jatuh hanya dengan satu gerakan. Jangan bilang kalau aku tidak memberimu kesempatan. Panggil seluruh orangmu. Akan kujatuhkan mereka semua yang datang. Bagus, kau terlalu sombong. Tapi kau akan segera membayar itu. Orang yang kupanggil ini bukan orang yang bisa kau tangani. Bersiaplah untuk berlutut dan menangis minta ampun. Dalam hati Sanchen, ternyata suamiku orang yang sangat kuat. Terus yang dipanggil nih ternyata orang-orangnya Lin Yong sih, orang-orangnya Lin Yong. Tapi gue gak kasihan sih, Lin Yong kena mulu. Kena apes mulu yang dipanggil buat lawan si Sanchen. Bos Lei, kau mau mintaku datang? Apa ada masalah darurat? Lei Chuan menjawab nih, saudaraku Yong, kau di sini. Saudara Yong, bocah ini menghancurkan tempatku, melukai securityku dan penjaga pribadiku. Dia bahkan juga dengan sombongnya menghinaku. Karena itu, aku memanggilmu ke sini. Aku tahu kau benci orang yang berlagak kalau dia adalah orang yang paling kuat. Melihat Sanchen, si Lin Yong ketakutan. Hah, sialan, itu kakak Sanchen. Dalam hati Lei Chuan, akan ada pertunjukan bagus di sini. Lalu mereka semua langsung memberi hormat nih. Kak Sanchen, hah? Ini apa yang terjadi? Sanchen berkata, aku nggak menduga ini. Apa pria itu yang memanggilmu? Iya, itu benar. Lalu kau pasti tahu kan apa yang harus dilakukan? Ya, aku tahu. Para saudaraku, pergi, beri dia beberapa pelajaran. Gubrak, dak, dok. Saudaraku Yong, kenapa kau memukulku? Terus ini babak belur kan? Terus dibikin. Terus Sanchen berkata nih, berhenti. Nah, ini si Lei Chuan, dia berlutut. Apa kau masih belum puas dengan masalah tanpa alasan ini? Saya sangat puas. Sekarang, apa masih ada tempat? Iya, ada. Masih ada kursi di sana. Ya udah, mari pergi istriku. Kita makan malam. Dalam hati Lei Chuan, kenapa ini terjadi? Siapa pria itu? Lei Chuan bertanya. Saudara Yong, siapa pria itu? Lin Yong menjawab, Lei Chuan, aku akan memberitahumu satu kalimat. Kau mencari kematianmu sendiri. Dalam hati Lei Chuan, siapa yang aku provokasi? Bahkan pemimpin dari bahkan pemimpin dari geng Yuncheng sangat takut padanya. Translatornya labil, Indo tapi gengnya tulisnya Inggris. Lanjut. Lin Yong berkata nih, Lei Chuan, kalau kau nggak ingin mati, kau hanya perlu mengakui kesalahanmu. Mungkin kakak Sanchen akan melepaskanmu. Kakak besar Sanchen, tolong maafkan perilaku bodohku. Dalam hati si security, sial, bahkan bos tua menunduk padanya. Yingxia bertanya, Sanchen, pria seperti apa kau sebenarnya ini? Mengalahkan para penjaga hanya dengan satu gerakan. Lin Yong memimpin orang-orang untuk memberimu pelajaran. Tapi sekarang, malah Lei Chuan yang berlutut padamu. Orang seperti apa aku? Kau pasti akan tahu di masa depan nanti. Apa kau menghabiskan uang lagi? Aku nggak tahu berapa banyak yang kau berikan pada Lin Yong dan anggotanya. Tapi bahkan kalau kau menghabiskan uangmu, tetap apa mungkin bagi Lei Chuan berlutut dan meminta maaf di tempat umum? Sanchen membalas, karena mereka nggak bisa mengalahkanku, bukankah normal jika mereka mengaku kalah? Yingxia merespon, aku nggak percaya itu. Dia berlutut dan meminta maaf. Apa dia akan tetap punya wajah setelah masalah ini tersebar? Tapi aku nggak pernah mengira kalau kau punya sisi jantan yang seperti itu. Sanchen berbisik, aku masih punya banyak sisi jantan. Apa kau mau mencobanya? Dasar mesum, kau menjadi berani hanya karena beberapa pujian. Oh iya, ngomong-ngomong, Sanchen, kenapa kau membuat masalah semakin besar tadi? Karena mereka bilang kalau istriku membuat masalah tanpa alasan yang jelas. Jadi aku hanya menunjukkan pada mereka sedikit pengetahuan. Yingxia berkata, jika suatu hari aku menjadi keras kepala, apa kau akan tetap bersamaku seperti ini? Sanchen menjawab, tentu, gak peduli seberapa kerasnya kamu, aku akan melindungimu. Nah, terus akhirnya pulang. Si ibu berkata, emang kenapa? Bukannya ini hanya rumah yang sedikit besar? Si ayah merespon nih, istriku, Tang Tua adalah teman lamaku. Bagaimana bisa kita nggak pergi ke rumah barunya? Rumah di area sini sedang naik dan harga satunya mungkin sekitar 21.000 yuan. Si Qianglan, ibunya Yingxia berkata,
teman lamamu meminta kita kemari hanya untuk pamer itu. Putra Tang Tua juga mengejar Yingsha dulu. Kali ini aku tidak bisa membawa tas sampah ini hanya agar mereka bisa menghina kita. Mereka pun akhirnya masuk nih ke dalam nih. Nah, ini mereka berempat bertemu dengan seseorang. Harusnya sih namanya tadi siapa namanya? Tang Tua ya? Tang Tua. Namanya berarti Tang ya. Pak Tua Tang mungkin untuk sebutannya. Si ayah berkata, "Pak Tua Tang, hidupmu benar-benar bagus sekarang." Pak Tua Tang merespon, "Aku dapat berkah. Putraku sekarang bekerja di Chuanchui Industri dengan gaji tahunan sekitar jutaan." Terus si Tang ngeliat ke arah Sanchen nih. "Pak Tua Su, apa kau menyesali ini sekarang? Jika dulu kita bisa menjadi keluarga, maka bukankah Yingsha seharusnya juga akan mendapat berkah ini?" Hei tuh, dengar itu. Ya. Pak Tua Su lagi pula. Pak Tua Su nggak bisa melakukan apapun. Dia nggak bisa berkata apapun di rumah. Juga tidak bagaimana mungkin Yingsha akan begitu menderita seperti ini. Iya. Ngomong-ngomong, ku dengar menantumu selalu masak dan cuci di rumah ya. Dalam hati Yingsha, sialan. Mereka semuanya lah orang tua. Dan mereka berani menghina kami. Sanchen maju dan berkata nih, "Paman Tang, rumah baru kami sedang direnovasi sekarang. Beberapa hari ke depan, aku juga akan mengundangmu bermain di rumah baru kami." Mendengar itu, Yingsha agak bingung. "Hah? Rumah baru? Han Sanchen, gak ada yang menghinamu kalau kau bisa diam untuk sesaat." Sanchen merespon, "Bu, aku membeli rumah beberapa hari yang lalu. Jadi aku berencana memberikan kejutan pada kalian. Karena itu, aku tidak memberitahumu kali ini. Bulan depan, di tanggal 15, Paman Tang, kau bisa bermain di rumah kami." Dalam hati si Tang, "Aku tahu kalau Han Sanchen ini hanya membual. Kau hanya keluarga kecil dan ingin membeli rumah baru." Si Pak Tua Tang berkata, "Oke, aku pasti akan datang bulan depan. Tapi karena semuanya udah di sini, jadi mari kita semua pergi bersama. Gak masalah kan?" Iya, Pak Tua Su. Di mana rumah barumu itu? Apa itu begitu mewah? Bagaimana bisa kau berkata kalau kau berasal dari keluarga Su jika rumahmu aja lebih jelek dari milik Pak Tua Tang? Jangan khawatir, kalian tidak akan kecewa. Lalu di pagi hari selanjutnya, mereka berdua jogging nih. Terus si Yingsha lihat nih villa yang di pinggir yang bagus itu, yang mahal, lagi direnovasi. Yingsha berkata, setelah villa di pinggiran pegunungan ini dibeli, nggak ada yang terjadi. Tapi kenapa mereka buru-buru memulai merenovasi ini sekarang? Sanchen berkata nih, mungkin mereka ingin cepat-cepat pindah. Yingsha berkata nih, "Han Sanchen, kemarin ibu memperlakukanmu seperti itu. Maafkan aku. Kemarin di depan yang Cheng Ye, aku tahu kalau kau melakukan itu untuk kebaikan kami." Ini pas flashback nih. "Han Sanchen, apa kau gila tuh bodoh? Apa kau pikir kita nggak cukup dipermalukan, ha? Kau nggak bisa lihat. Tang Cheng Ye itu sedang mengincar kita. Dia tanggal 15 bulan depan. Ke rumah mana, ha? Emang kita punya rumah? Kita akan bawa mereka kemana? Apa kau ingin menjual ginjalmu untuk rumah? Aku benar-benar buta. Aku seharusnya tidak meninggalkan pria baik seperti putra Tang Cheng Ye menikahkan putriku dengan sampah sepertimu. Itu adalah penyesalan terbesar hidupku." Oh iya. Itu pas bagian si ibunya marah-marah ya. Terus si Sanchen menarik Yingsha nih. Sanchen berkata, "Kenapa kau harus meminta maaf di pagi hari seperti ini? Itu bukan masalah. Aku sudah terbiasa selama 3 tahun ini. Dan juga aku tidak berbohong mengenai rumah itu. Aku mau beli rumah bekas." Yingsha bertanya, "Apa kau benar-benar mau beli rumah bekas? Di mana itu?" "Itu dari tempat kau melihat. Tempat yang dekat dengan langit dan dekat dengan alam. Kau juga bisa melihat itu setiap hari. Tempat itu di sana. Itulah rumah baru kita." "Hah? Itu..." Yingsha nggak percaya kan? "Han Sanchen, aku nggak menyangka kalau kau akan membual karena kau sudah tumbuh akhir-akhir ini. Hanya hantu yang akan percaya itu. Ayo cepat pulang. Shen Lingyao masih menungguku. Kita akan pergi shopping." Si Sanchen merespon, "Hei, aku tidak sedang berbohong padamu. Ya, kau juga akan tahu sendiri di tanggal 15 bulan depan. Kejutan ini, aku harap kau menyukainya." Nah, terus ini Sanchen mau masuk ke kompleknya nih. Jadi pakai mobil kompleknya. Ini mungkin hari berbeda ya, atau mungkin hari yang sama tapi waktu beda lah. Si security berkata, "Tuan, mobilmu tidak terdaftar. Jadi Anda tidak diperbolehkan masuk." Kalau kau tidak mengingatkanku, aku pasti sudah lupa ini. Bip bip, tiba-tiba ada klakson dari belakang nih. Ternyata itu Gallardo. Widih. Yang nyetir berkata, "Hei, berani-beraninya mobil rusak seperti itu berkendara ke area pervilaan di pegunungan Yunting." Terus yang nyetir Lamborghini turun nih. Si satpam berkata, "Xiao Kong, Anda kembali. Jangan marah, saya pasti akan membuat dia memindahkan mobilnya. Mobil sampah seperti ini berani berdiri di depanku. Cepat, pindahkan itu." Sanchen membalas, "Kau dengan sengaja menendang mobilku dan merusak itu. Jadi kau harus menggantinya." "Hei, melihatmu seperti ini, dari mana kau berasal? Percaya atau enggak, satu kata dariku akan membuatmu pergi dari Yuncheng. Itu hanya mobil rusak. Emang apa yang bisa kau lakukan jika aku merusak itu? Kau nggak percaya jika aku bilang kalau aku pemilik area itu?" "Hah? Kau pemiliknya?" "Kalau kau pemiliknya, aku adalah bos dari kota awan, Lin Yong. Omong kosong apa yang kau bicarakan, ha?
pergilah. Si penjaga security berkata nih, Tuan terhormat, saya tidak menerima surat perintah untuk membiarkan Anda masuk. Jadi apa bisa Anda memindahkan mobil Anda sedikit? Sanchen merespon, ya kalau kau berkata seperti itu. Dan akhirnya si Sanchen mindahin mobilnya nih. Terus dia lewat. Xiaokong maju dan berkata nih, itu benar, anjing gak baik berhenti di tengah jalan. Lalu Gardo masuk nih. Terus tiba-tiba ada yang ngasih tahu si security nih, hah kapten, ini aku. Oh apa? Iya, aku akan membiarkan dia masuk. Han, Tuan Han, baru aja kapten menghubungi saya. Sekarang Anda bisa masuk. Baiklah, itu Tuan Han, saya baru aja menyinggung Anda. Tolong maafkan saya. Sanchen merespon, gak masalah, kau hanya mematuhi peraturan. Menakutkan sekali, gak bisa dipercaya. Dia benar-benar pembeli misterius dari villa di pegunungan yang memakan tidak kurang dari 100 juta. Aku gak tahu ekspresi seperti apa yang akan Tuan Muda Kong tunjukkan saat dia mengetahui ini. Wanitanya si Kong berkata, Kong, villa di depan adalah yang terbesar di seluruh area pervilaan di sini. Benar kan? Aku dengar pelelangan beberapa waktu lalu menjual itu dengan harga nggak kurang dari 100 juta. Si Kong, Xiaokong merespon nih, iya, ada pembeli misterius yang membeli villa tidak kurang dari 100 juta. Aku dengar kita bisa mendapatkan pemandangan musim semi terbaik dari pegunungan Yunting dari sana. Jika tidak, bagaimana mungkin villa itu terjual dengan begitu mahal? Wanitanya melanjutkan nih, tempat yang luar biasa, seperti mimpi. Jika bisa hidup di sini, si Kong merespon, villaku juga nggak kalah buruk. Apa kau ingin mengunjungi villaku sekarang dan berdiskusi dalam bersamaku di sana? Idih, lagi jalan terus tiba-tiba ada yang ngomong nih, kalian berdua tanpa izin dariku, bagaimana bisa kalian memasuki propertiku begitu aja? Kau, kenapa kau lagi? Bukankah aku memberitahumu kalau aku adalah pemilik dari tempat ini? Kau pemilik villa di pinggiran pegunungan Yunting. Kau mengendari Audi rusak dan membeli villa 100 juta yuan. Apa kau pikir aku bodoh? Aku dengar kalau villa pegunungan Yunting punya peraturan yang ketat. Area di sekitar tiap villa adalah area pribadi. Melewati area itu dilarang. Pelanggaran akan diberikan hukuman. Si Kong membalas, sialan, kau pikir siapa kau bisa menakutiku, hah? Jangan pikir kalau tuan dari villa pegunungan ini merenovasi villanya karena mereka akan tinggal di sini. Anjing yang nggak tahu cara menggonggong ingin bertarung melawanku, hah? Tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Si Xiaokong berkata, Kapten Yan, aku menangkap pria ini karena dia mengaku sebagai pemilik dari villa ini. Cepat, bawa dia pergi. Terus Kapten Yan melihat si Han Sanchen nih. Hah? Lalu si kapten memberi hormat. Salam Tuan Han, apa pria ini memasuki area pribadi Anda dan mengancam Anda? Anda tenang aja, orang-orang yang menginap ke area pribadi Anda, kami pasti akan menghukum mereka. Apa? Kau benar-benar pemilik dari villa ini? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa orang dengan mobil rusak sepertimu hidup di villa ini? Jika bukan aku pemiliknya, apa itu kau? Kapten Yan berkata nih, kau terlihat familiar, kau pasti berasal dari keluarga Kong. Benar kan? Keluarga Kong sudah lama hidup di tempat ini. Apa kau nggak tahu aturan di sini? Cepat, bawa dia. Dalam hati Xiaokong, aku kacau. Properti dari distrik pegunungan Yunting juga properti dari Tianxia, pria terkaya di Yuncheng. Dia bukan seseorang yang bisa aku provokasi, tapi aku memprovokasi pria ini, orang yang menghabiskan 100 juta untuk membeli villa pegunungan ini. Aku nggak tahu orang seperti apa yang ada di belakang dia. Aku nggak hanya masuk ke propertinya, tapi juga menghina dia seperti anjing. Apa yang harus kulakukan? Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan ini. Kakak besar, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Ayo, bawa dia pergi. Kakak besar, tolong lepaskan aku. Sanchen berkata, Kapten, aku baru aja pindah, jadi aku nggak ingin punya kesan buruk bagi para tetangga di sekitar sini. Ini hanya kesalahpahaman, jadi aku meminta tolong agar kapten melepaskan dia. Kapten Yan respon nih, ya karena Tuan Han berbicara seperti itu, mari biarkan masalah ini pergi. Tapi ingat pelajaran ini dengan baik. Hah? Kakak Han, terima kasih. Kalau kakak tidak menunjukkan belas kasihan, aku akan sangat menderita. Nama aku adalah Kong Wu. Kong Wu, oke, namanya Kong Wu. Jika ada sesuatu, aku bisa membantu kakak di masa depan. Jadi panggil aja aku kapanpun. Hei kau, lepaskan aku. Oke, namanya Kong Wu ya. Sekarang kita pergi nih ke tempat keluarga Su. Rumah keluarga Su lah. Seseorang berkata, Han Sanchen, hari ini ada makan malam keluarga Su. Jadi jangan bersikap bodoh dan berhenti bicara omong kosong. Seorang lagi berkata, Bu, kau sudah membicarakan ini terus-menerus. Han Sanchen pasti tahu hal itu. Lalu Hai Chao berkata nih, Su Yingxia, aku dengar kalau kerjasama dengan Qianshui Industri makin berjalan lancar. Aku gak mengira kau cukup layak. Yingxia berkata, iya, tanpamu aku pasti sudah berkembang lebih jauh. Hai Chao membalas, sayang sekali, karena seberapa keras kau berjuang pasti akan percuma. Bahkan jika aku gak punya apapun di rumah, posisi pemimpin pasti akan menjadi milikku di masa depan. Ya, meski kau tidak bisa mendapat posisi pemimpin,
kau sudah menghasilkan cukup banyak uang, benar kan? Hanya bertugas selama beberapa hari, kau bahkan mampu membeli mobil. Tangan dan kakimu sangat kotor. Apa kau nggak takut kalau nenek akan memeriksamu? Yingsha membalas, biar aja nenek periksa dan lihat tangan siapa yang kotor. Nah terus makan-makan semua ngumpul satu meja. Haichao berkata, Yingsha, keluargamu sudah membeli 2 mobil. Apa kau nggak ingin membicarakan ini dengan nenek? Si Ihan menambahkan nih, iya, posisi Yingsha emang cukup kuat dan terhormat, jadi nggak perlu waktu lama hanya untuk membeli 2 mobil. Yingsha, kau membeli 2 mobil. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!